Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Astuti, NIM 23070190097. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model pembelajaran Treffinger. Ada 4 sub pokok pembahasan yang saya akan bahas di dalam model pembelajaran Treffinger ini, yaitu 1. Konsep dasar, yang kedua karakteristik, yang ketiga langkah-langkah model pembelajaran Treffinger atau sinteknya, kemudian yang keempat adalah kelebihan dan kekurangannya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan model pembelajaran Treffinger sendiri, kita upas dulu tentang model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Menurut Jones dan Will berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lainnya. Model pembelajaran Treffinger sendiri merupakan model pembelajaran yang mencakup dua ranah, yaitu kognitif dan efektif. Dalam hal ini, ada beberapa pendapat mengenai model pembelajaran Treffinger di antaranya. Nah, yang pertama menurut Handayani. Handayani menyatakan bahwa model pembelajaran Treffinger merupakan cara untuk belajar kreatif melalui tingkatan yang dimulai dengan unsur-unsur dasar ke fungsi-fungsi kreatif yang lebih kompleks. Sedangkan menurut Munandar mengatakan bahwa model pembelajaran Treffinger merupakan salah satu dari sedikit model pembelajaran yang menangani masalah kreativitas secara langsung dan memberikan saran-saran praktis bagaimana mencapai keterpaduan dengan melibatkan keterampilan kognitif dan efektif pada setiap tingkat model pembelajaran. Adapun karakteristik dari model pembelajaran Treffinger. Darminto mengemukakan keistimewaan atau karakteristik dari model Treffinger, yaitu mengaitkan kecakapan kognitif dan kecakapan efektif. Untuk pengkategorian dari model pembelajaran Treffinger, berikut gambaran karakteristik model pembelajaran Treffinger menurut Rosianti dan Wijayanti 2015. Kemudian ada langkah-langkah model pembelajaran Treffinger. Model pembelajaran Treffinger sendiri tersusun atas 3 bagian utama, antara lain understanding challenge atau disebut mengenal permasalahan, yang kedua generating ideas atau disebut menumbuhkan ide atau pendapat, yang ketiga preparing for action atau merencanakan langkah-langkah yang akan dibuat. Masih pada langkah-langkah model pembelajaran Treffinger, Munandar mengemukakan bahwa model pembelajaran Treffinger tersusun atas 3 tingkat dari model pembelajaran ini. Yang pertama, tingkat 1. Tingkat 1 yaitu basic tool. Basic tool atau teknik-teknik kreativitas tingkat 1 yang meliputi keterampilan berpikir, divergen, dan teknik kreatif. Keterampilan dan teknik-teknik ini mengembangkan kelancaran dan kelenturan berpikir serta kesediaan mengungkapkan pemikiran kreatif kepada orang lain. Tingkat 2 memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari pada tingkat 1 dalam situasi praktis. Untuk tujuan ini digunakan untuk strategi seperti bermain peran, simulasi, dan studi kasus. Kemahiran dalam berpikir kreatif menuntut siswa untuk memiliki keterampilan untuk melakukan fungsi-fungsi seperti analisis, evaluasi, imajinasi, dan fantasi. Kemudian tingkat ketiga. Tingkat ketiga yaitu working with real problem. Teknik kreatif tingkat 3 menerapkan keterampilan yang dipelajari pada 2 tingkat pertama terhadap tantangan dunia nyata, seperti siswa menggunakan kemampuan mereka dengan cara-cara yang bermakna untuk kehidupannya. Siswa tidak hanya belajar berpikir kreatif, tetapi juga bagaimana menggunakan informasi ini di dalam kehidupan mereka.
Submateri yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Treffinger. Model pembelajaran Treffinger juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihannya dulu. Kelebihannya yaitu memberikan pengulangan kepada peserta didik untuk mengerti tentang konsep materi serta mengerti bagaimana cara menyelesaikan atau memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, menjadikan peserta didik yang aktif. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran berpikir peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kemahiran peserta didik dalam menganalisa. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menjadikan peserta didik untuk mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di dalam model pembelajaran Treffinger ini juga terdapat kekurangannya. Kekurangannya yaitu 1. Perbandingan tingkat kemampuan. Karena tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda itu akan mempersulit berkembangnya model pembelajaran Treffinger ini. Yang kedua yaitu tidak siapnya peserta didik dalam waktu yang diberikan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu tidak cocok atau tidak dapat memberikan untuk sekolah tingkat rendah. Yang keempat, penggunaan waktu yang kurang efektif. Sekian pemaparan materi tentang model pembelajaran Treffinger. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.